Kami niatkan usaha ini tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia, tapi juga kami pengen dapat keberkahan untuk di akhirat. Nama saya Nurharda Luftansa, saya 28 tahun, saya pemilik dari Dream Milk, susu kurma Dream Milk. Sebetulnya awalnya usaha saya belum susu kurma, tahun 2019. Awalnya masih jualan kurmanya dulu pertama, kemudian lama-lama produknya nambah, jadi komplit oleh-oleh haji dan umroh. Kemudian setelah udah berjalan berapa lama, ini kakak saya menikah, kemudian tinggal di Mesir bersama suaminya yang sedang kuliah di sana juga. Nah, di sana beliau cerita katanya suka beli susu kurma di sana. Kami kan punya usaha kurma, kami pikir kenapa nggak coba bikin sendiri aja gitu. Kemudian kami nyoba bikin, udah beberapa kali gitu. Kemudian kami tes pasar, kami tawar-tawarin ke yang lain, disuruh nyobain. Kebetulan semua pada suka. Akhirnya dari situ mulai jadi usaha. Jadi kami pertama bikin, kemudian kami kasih coba orang lain nyoba, kemudian minta masukan, kurangnya apa gitu. Nanti setelah dari situ ya kami perbaiki lagi, kami cari lagi resepnya sampai ketemu sekarang udah dapat resepnya sendiri. Ya, ini kami usaha susu kurma, tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia, tapi juga kami pengen dapat keberkahan untuk di akhirat. Jadi ini kami setiap hari Jumat mengadakan sedekah berupa susu kurma. Awalnya dari lingkungan kami sendiri sih, saya pribadi, kemudian keluarga. Kemudian lama-kelamaan banyak yang mau ikut. Jadinya sekarang udah hampir 400-500 botol tiap minggu untuk sedekah sendiri. Susu kurma ini keuntungannya kami khususkan juga untuk disalurkan ke Rumah Tafis An-Nafi namanya. Rumah Tafis kami juga kebetulan. Ya, ini setiap keuntungannya memang kami rutin, setiap bulannya kami salurkan ke Rumah Tafis untuk kegiatan di sana, termasuk makan santri, kegiatan-kegiatan santri, kemudian untuk pembangunan juga. Memang ini awalnya Rumah Tafis berdiri, kami udah punya moto sendiri. Motonya adalah penghafal Quran dan pengusaha. Ya, dari situ kebetulan kami punya usaha sendiri, jadi kami punya inisiatif untuk melibatkan santri dalam proses produksi susu kurma. Biasanya pagi setelah sholat duha. Waktunya sekitar jam 8 sampai jam 10-an. Enggak setiap hari, seminggu 2 kali atau sekali. Biasanya permintaan sih kalau lagi banyak 2 kali bikinnya. Kalau lagi nggak begitu banyak sekali, tapi kami sekalian banyak untuk stok di rumah juga. Kalau awal mula paling 10-20 botol sih per minggu. Belum banyak karena masih baru. Dari keluarga, mulai keluarga udah suka, kita share ke temen. Dan itu juga masih temen dekat, belum nyebar ke semua temen. Sebelum pandemi kami mulai juga offline di salah satu masjid di Jakarta, namanya Masjid Istiqlal. Nah, kami biasanya di sana rutin setiap hari Jumat. Jadi kami mengadakan buka stand di sana, itu setiap hari Jumat ketika selesai sholat Jumat. Biasanya itu di situ. Sisanya online, promosi online di WhatsApp, di Instagram. Awalnya di situ. Lumayan besar sih kalau online karena kami naruhnya di banyak platform ya Mas ya. Di Instagram, di Shopee juga ada, di GoFood, GrabFood, semua platform online kami pasang. Kebetulan ini udah beberapa daerah ya di Indonesia sih, belum ke luar negeri. Kalau sekarang kami udah pernah kirim ke beberapa daerah, diantaranya ke Bali, ke Bandung, ke Jogja, ke Pekanbaru, ke Semarang, ke Lampung. Yang rutin ke Lampung biasanya setiap bulan ada. Untuk saat ini kan kami masih online ya sistemnya untuk penjualan. Nah,
Nah, kedepannya kami niat untuk lebih luas lagi jangkauannya sehingga kami mendaftarkan di BPOM, sedang proses. Kemudian kami juga mendaftarkan sertifikat halal. Ini sudah sampai tahap akhir, tinggal menunggu sertifikat keluar. Nanti setelah semuanya sudah jadi, ini bisa lebih luas lagi jangkauannya, bisa buka mungkin dititip di supermarket atau di toko-toko lain, di warung gitu. Dan juga mungkin nanti mau diadakan toko fisiknya juga. Per minggu kami rutin produksi karena kebetulan setiap hari Jumat kami mengadakan sedekah kolektif yang dibagikan untuk jamaah-jamaah salat Jumat, kemudian ojek online, anak yatim di sekitar atau di masjid-masjid di daerah lain juga, nggak terpaku di sini aja. Nah, itu kalau sekali produksi bisa 300 sampai 400 botol per minggunya. Kalau di total dengan penjualan lainnya bisa 500 botol kali ada. Ya mungkin karena udah ngerasain juga ya kerja di kantor seperti apa. Pernah kerja beberapa kali sih, sempat di agen pendidikan luar negeri gitu Mas. Terus pernah juga jadi customer service di salah satu perusahaan di Jakarta Selatan. Mungkin kendala jarak juga, habis waktu di jalan. Kalau usaha waktunya lebih fleksibel. Waktunya nggak tergantung dari pagi sampai sore, bisa kapan aja dikerjain. Kebetulan ini juga usaha makanan dan minuman berdasarkan order, dan kami nyetok juga. Jadi ya jam kerjanya bisa ngatur sendiri gitu. Motivasi saya membuat produk susu kurma ini, saya pengen punya usaha yang manfaat buat orang lain. Kalau ini kan susu udah tahu banyak manfaatnya ya. Kemudian kurma juga sunnah Nabi. Nah, kalau makan kurmanya aja biasanya kan nggak terlalu suka, nggak banyak orang yang suka. Kemudian kalau dicampur dengan susu kurma ini lebih banyak peminatnya. Ya buat teman-teman yang mau belajar usaha, sebetulnya jangan kebanyakan ragunya sih, bismillah aja usaha. Nggak harus punya produk sendiri, bisa mulai dari mungkin jadi reseller dulu awalnya. Nanti lama-lama akan datang sendiri idenya mau usaha apa.